Amrul makin semprul. Aida masih menunggu Tono, tetapi tak dengan diam, melainkan sembari menutup warung sedikit demi sedikit. Amrul datang mengejutkannya. Kamu ngapain kesini? Kaget Aida yang langsung masa menatap wajah pria itu. Aku mau minta maaf, aku juga. Aku tuh cinta sama kamu, Kamu gak boleh sama orang lain. Apa hak kamu bilang begitu? Serga Aida padanya. Rul, aku itu udah nikah, stop gangguin aku. Cari cewek lain, Rul. Capek aku dikejar gini. Aida nikah sama Tono, gara-gara terpaksa, itu pun karena kepergok. Kalau enggak pasti Aida belum nikah, Aida enggak cinta sama dia. Amrul terus menghalangi langkah Aida yang sedari tadi berusaha menghindarinya. Tahu apa tentang cinta? Tanya Aida dengan berkacak pinggang ke hadapannya. Kamu katanya enggak cinta sama aku, dan kamu rela kabur, sama kamu gak cinta sama dia, tapi kamu udah terlanjur nikah. Pasti kalian belum melakukan apapun, iya kan? Amrul, astagfirullah, benar-benar nih anak. Aida tampak begitu kesal hingga mengelus dadanya menahan sabar. Rasanya ingin mengamuk dan marah, tapi kala itu ia sendirian dan pasti akan kalah tenaga dengan pria itu. Aida sengaja mengulur waktu berharap suami dan sahabatnya akan segera tiba dan membelanya. Nah, itu suamiku. Mau apa kamu? Tunjuk Aida ketika Tono dan Mei datang. Tono langsung turun menghampiri Aida dan berdiri di dekatnya. Nyali Amrul tampak menciut ketika ia sadar rupanya Tono lebih tinggi dan tubuhnya begitu kekar dibanding dia. Ada apa ini? Kenapa kamu ganggu istri saya? Tanya Tono dengan tatapan ganasnya. Kalian menikah terpaksa, pasti gak saling cinta. Pernikahan juga gak sah, kalian gak mesra, pasti juga belum melakukan apapun. Tunjuk Amrul yang semakin membabi buta dengan segala argumen konyolnya. Apa-apaan kamu mencampur itu? Mesra atau tidaknya kami yang rasa. Dan juga, pluk, tiba-tiba Aida mendekap tubuh Tono dengan erat. Ia pun menyandarkan kepalanya dengan manja tepat di dada Tono. Au. Mei gemas sendiri melihat mereka dari kejauhan. Kami mesra? Kamu aja yang gak pernah lihat. Nih, mesra kan? Ucap Aida meski tampak canggung. Bong, Amrul semakin semprul. Mas, cium Aida, bisiknya pelan. Tono masih tampak bengong. Cium kening pipi, apalah? Iya. Angguk Tono lalu mengecup dahi Aida dengan mesra. Terasa getar-getaran di dada Tono yang terasa sakit jika terlalu ia rasakan, tapi ia memilih untuk menahan itu semua. Tuh, mesra kan? Tukas Aida yang semakin menggelendot mesra pada suaminya itu. Dan lagi ia meraih lengan Tono untuk merangkulnya. Amrul memegangi dadanya, wajahnya pucat seketika, dan ia pun tampak lunglai. Jahat kamu ucapnya dengan air mata berderai. Amrul tampak terhuyung, seolah akan ambruk, tapi Mei dengan cepat berlari menangkap dan memapahnya. Irul, jangan pingsan, bapakmu gak ada, pekik Mei yang tampak cemas. Amrul tampak sesak napas dan napasnya mengap-mengap. Mei ingin meminta bantuan kedua sejoli itu, tapi rasanya begitu sayang ketika mereka harus melepas pelukan dan kemesraannya itu. Biar aku yang menderita asal kau bahagia, batin Mei yang lalu mengambil HP untuk menelpon bala bantuan. Nur, aku kok senang kamu peluk, ucap Tono. Kok lanjut? Kaget Nurnya yang seketika melepas pelukan itu dan wajahnya memerah seperti kepiting yang baru saja direbus. Permohonan Tono. Mei pulang terlebih dahulu setelah semua orang menjemput Amrul. Aida dan Tono masih menunggu Mang Usman mengantarkan belanjaan Nek Mis ke warungnya. Mereka saling diam, duduk sembari menonton TV yang banyak semutnya itu. Nur, Amrul cinta mati sama kamu. Ngapain bahas dia sih? Nanya aja. Gak usah bawa-bawa dia lagi. Dua orang yang selalu buat mood Aida jelek. Salah satunya, tanya Tono entah sengaja atau memang tak paham. Masih nanya, kesel?
Geram Aida yang lalu beranjak dari tempat duduknya. Nur masih mau ngobrol, tarik Tono pada lengan Aida. Hups, Aida menghela napas. Apalagi? Aida akhirnya kembali duduk di samping Tono dan kembali menatap layar TV-nya. Tono memainkan jarinya beberapa kali. Aida tahu jika ada yang memang tengah ia tahan untuk ditanyakan. Apa? Tanya Aida dengan lembut kemudian. Tono mengulurkan senyum, terpaku dengan kelembutan yang Aida berikan. Apalagi itu sangat jarang terjadi. Nur, bukannya pengen kalau orang lihat kita mesra seperti suami istri pada umumnya? Ya, terus? Katanya biar mesra itu istri anterin makan siang ke suaminya, ke tempat kerja. Hah? Mas pengen Aida anterin mas makan siang ke rumah sakit begitu? Tanya Aida dibalas anggukan Tono yang tampak penuh harap. Iya Nur, angguknya. Jangan ngadi-ngadi Aida sibuk lagi banyak kerjaan. Lagian di sana juga ada jatah makan. Siapa sih ngajarin begitu? Senior Nur, katanya dulu mereka juga gitu kan. Katanya biar mesra. Enggak, Nur sekali aja. Rengek Tono dengan kedua telapak tangannya. Aida yang kembali kesal, langsung berdiri. Sedikit ada perdebatan antara keduanya mengenai bekal makan siang. Tono masih merengek dan memohon perhatian pada istrinya. Perkara makan siang loh mas. Tapi kan pengen Nur, ayolah sekali aja. Tono ikut berdiri menghadap Aida. Jangan kayak anak kecil banyak benar mintanya. Cuma satu. Iya hari ini, besok lain lagi. Gak usah Aida sibuk. Aida memutar tubuhnya, hendak pergi meninggalkan Tono yang bibirnya masih manyun 2 cm. Aida sudah ingin meninggalkan Tono, tapi suaminya itu justru meraih baju bagian belakangnya. Ops, kaget Tono yang rupanya bukan hanya menarik kaos bagian luar tapi juga tertarik hingga ke bagian underwearnya. Mas Tono, panggil Aida dengan helaan napas yang dalam. Matanya terpejam dan tampak sekali ketika ia menahan emosi yang nyaris saja meledak bagai gunung berapi. Yang kamu tarik itu apa mas? Tanya Aida dengan nada datar. Nur, maaf ini, Beanya ikut ketarik. Tono melepaskan tali itu hingga berbunyi mengenai kulit punggung Aida. Sakit, pekiknya sekuat tenaga. Maaf Nur, maaf gak sengaja, ucap Tono dengan wajah yang tampak takut. Tatapan itu benar-benar tajam dan menakutkan. Tono spontan lari dan Aida terus mengejarnya. Sini, rasain sakitnya, jahat banget. Maaf gak sengaja Nur, pekiknya terus berlarian menghindari sang istri. Terdengar kegaduhan di dalam, terdengar suara berisik antara keduanya yang tengah bertengkar. Mang Usman rupanya di luar tengah menurunkan belanjaan itu sendirian. Ya aku maklumi namanya juga pengantin baru, gumamnya. Nur maaf, ucap Tono yang berbaring di ranjang beralaskan tikar itu. Napasnya tersenggal akibat bermain kejar-kejaran barusan. Ya Aida maafin, besok siang Aida antar makan ke Mas Tono, tapi jangan terlalu berharap, soalnya besok ada pertemuan. Jawab Aida yang duduk dengan sebotol air dingin dalam genggamannya. Tono tersenyum puas, rasanya tak dapat dibayangkan, antara bahagia, gemas, dan semua rasa yang ada di hatinya. Ia berguling meringkuk sembari menggoyang-goyangkan kakinya. Aneh, lirik Aida padanya.